Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Balik lagi. Yoi. Hari ini ramai. Podcastersnya ada 5. Mudah-mudahan kalian nggak bingung siapa yang ngomong apa. Ada Mas Abid hari ini. Ada. Halo. Ada Mas Sofwan. Ada Bebe. Bebe mana sore, Be? Oke. Halo. Yang terakhir ada bintang tamu kita nih yang paling keren se-Departemen HI. Yoi. Mas Sofwan juga Departemen HI setelah Mas Sofwan ya? setelah Mas Sofwan. Dan udah jadi bintang Gue nggak ngomong. ini. Karena udah beberapa kali tampil di podcast kita. Mas Agung Nurwijoyo. Halo Mas Agung. Yeay. Merhaba. Wih. Udah. Kita karena udah ngomong merhaba, kita tahu kan backgroundnya Mas Agung dari mana. Nah. Ya Mas Agung ini walaupun dari Jakarta, tapi sebenarnya dia itu darah dan DNA-nya itu dari Ankara ya. Yo. Ngeri. Jakarta juga di Ulu Jami itu, Ulu Jami. Ulu Jami. Ulu Jami Kenapa kan. roaming nih soal Ulu Jami. Aduh. Tapi kita lengkap hari ini, habis. Kita hari ini lengkap ya. Kita sangat terwakili oleh pikiran masing-masing ya. Kita punya Hafiz Mulia dari Boris Johnson School of Thought. Kita punya Benedictus Januar dari Joko Widodo School of Thought. Mas Agung dari Erdogan School of Ini Thought. saya perwakilan kelompok minoritas ini sebenarnya ini. Ada Mas Sofwan dari Shinzo Abe School of Thought. Yoi. Oh, gue Gue apa, Bit? Mas Agung Erdogan dong. Mas Sofwan Shinzo Abe, Mas Sofwan. gue kemarin tes itu lebih cocok ke Evo Morales katanya. Waduh. Lawan kudeta lu, Mas. Udah. Segitu dulu ya pembukaannya. Pokoknya hari ini kita bakal ngomongin soal Turki, terutama soal pengalihfungsian kembali Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Masih jadi museum sih ya, tapi ada masjidnya sekarang. Oke, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Sebelum itu kita promosi dulu. Jangan lupa buat nih follow Spotify kita, Podcast Bebas Aktif, yang sekarang udah didengar lebih dari 100.000 kali dan di follow lebih dari 9.000 orang. Yoi, yang lain yang dengerin sekarang belum follow, jangan lupa buat follow. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter kita @contextual.com, @contextual.com. Jangan lupa subscribe karena ada konten keren dari Mas Sofwan, Haiwanawan, dan konten-konten keren lain yang sedang kita godok di YouTube kita, Contextual Media. Dan jangan lupa untuk baca-baca artikel kita di contextual.com. Oke, kita langsung masuk ke segmen pertama. Bebe, gimana Be? Yoi, jadi kita hari ini menyenangkan ya karena kita akan membahas figur favorit netizen Indonesia kan, Erdogan. Dan juga objek yang kita bahas tempat religi ya kan. Nah, Itu kombinasi museum sama menu yang menarik gitu. iya, Erdogan dan tempat ibadah. betul, itu pasti disukai oleh netizen kita. Jadi ini pasti yang dengerin kayaknya banyak sih ini. Jadi kita hari ini akan bahas Hagia Sophia. Bahasa Turkinya apa, Mas? Hagia Sophia. Hagia Sophia. Yunani. Oh iya. Nah, jadi kenapa rame akhir-akhir ini? Karena seperti yang kita tahu, Hagia Sophia ini statusnya bolak-balik diubah-ubah gitu ya. Ada konversi status gitu. Jadi dari zamannya ini sejarah versinya bisa macam-macam, tapi kira-kira ada yang pernah di zamannya Bizantin ya. Bizantin pernah jadi gereja, pernah ditempatin Ortodoks, Katolik, terus kemudian Ortodoks lagi, terus pernah menjadi masjid di zaman Turki Utsmani ya. Terus kemudian ketika Turki shifting ke sekulerisme,
dijadikan museum. Terus kemudian baru-baru ini presiden favorit rakyat Indonesia mengubah kembali menjadi masjid. Nah, ini yang akan kita bahas. Mungkin kita mulai dulu dari sejarah singkatnya ya, mungkin. Sebenarnya apa sih kepentingan di balik serangkaian konversi status ini? Apakah apa sejarah yang sejarah yang mengikutinya gitu? Silakan siapapun. Nah, ini. Agung yang, langsung lah. Atau Mas yang Sofwan? dari Istanbul dong, yang dari Istanbul. Dari Istanbul dulu boleh. Istanbul, saya bukan dari Istanbul, Ankara. Oh, Ankara, ya. Ankara masih AKP berarti? Enggak, Ankara dimenangin sama JHP Mas sekarang. Mansur Yawas. Jadi memang kalau bicara masalah Hagia Sophia ini, alhamdulillah saya punya satu ya di rumahnya Hagia Sophia ya. Karena nama anak saya Hagia Sophia. Yo, mantap banget nih. Relevan ini narasumbernya nih. Mas, Trivia Mas Agung. Nama anaknya Hafiz ntar juga itu Mas Westminster namanya. Nih namanya anaknya Hafiz, kalau cowok namanya Big Ben. Lanjut Mas, lanjut. Lanjut. Ya, jadi saya pikir kalau masalah sejarah, saya pikir sudah istilahnya semua orang punya pemahaman yang istilahnya ini ya, kisah ketika Hagia Sophia itu dibangun di era Konstantin, lalu kemudian di era Bizantium kan, lalu kemudian awalnya sebagai sebuah gereja ortodoks, sempat sih kemudian sebentar menjadi gereja Katolik, setelah itu berubah lagi menjadi gereja ortodoks, beralih lagi menjadi eranya era Utsmani, itu kan eranya Al-Fatih, itu kan menjadi sebuah cerita yang umum ya, menjadi sebuah masjid. Nah, setelah menjadi masjid, lalu selama berapa ratus tahun, lalu kemudian di eranya Republik Turki, dia bertransformasi menjadi sebuah museum akhirnya Kemal Atatürk gitu kan. Karena semenjak tahun sebenarnya secara formal 1935 menjadi museum, tapi sebenarnya Hagia Sophia sudah ditutup duluan kan sejak 1931 secara sejarahnya, karena direstorasi selama 4 tahun itu. Dan nama Hagia Sophia ini kan kalau yang lebih jamak dikenal juga Hagia Sophia gitu kan. Hagia Sophia ini kan holy wisdom lah mungkin bahasa. Jadi dia menjadi sebuah tempat ya harmonisasi dia Nasrani. Karena kita melihat di masa-masa ketika Utsmani itu Al-Fatih itu menaklukkan kan, dia dikonvert menjadi sebuah masjid kan, dengan tidak meninggalkan tetap menyisakan beberapa ornamen sisa Bizantium, khasnya sebuah gereja. Itu sih, itu secara kalau historis secara singkatnya gitu kan. Dan yang paling menarik memang ya kalau boleh dibilang cerita tentang perubahan atau keputusan dari Danastai atau majelis tinggi negara itu untuk merubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid kembali, membatalkan keputusan tahun 1934. Itu sebenarnya polemiknya Erdogan sudah mulai woro-woro itu sejak 2 tahun terakhir sebenarnya. Ini bagian dari janji kampanye juga ya? Betul, bagian dari janji kampanye seperti itu. Tapi itu kemudian dia pandai menurut saya Erdogan salah satu orang yang pandai untuk mengelola isu ya. Jadi dan pas sebagai contoh waktu Ramadan kemarin juga kan Hagia Sophia sudah menjadi satu tempat yang reciting Quran di situ gitu secara live. Gitu. Terus waktu Turki ingin melakukan operasi militer yang terakhir, salah satu tempat yang menjadi tempat untuk reciting Quran juga di Hagia Sophia, artinya dan animo publik juga kan 80% ternyata ya menyetujui dan menginginkan Hagia Sophia ini dikonvert dari museum menjadi masjid seperti itu. Walaupun secara jujur beberapa tahun terakhir memang kalau kita ikutin isunya hampir setiap tahun, khususnya di masa-masa ini ya, peringatan penaklukan Konstantinopel itu pasti ada satu kelompok masyarakat itu yang melakukan sholat subuh berjamaah gitu di depan Hagia Sophia gitu. Jadi itu mengundang banyak orang tuh seperti itu. Nah itu dia, sehingga ya kalau hari ini ya kita melihatnya ya putusan itu sudah dilakukan, sehingga yang resmi nanti tanggal 24 Juli dilakukan sholat Jumat pertama ya katanya kan kayak gitu. Dan ini seperti repetisi sejarah ketika Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel.
Hagia Sophia pertama kali ya dipakai sholat Jumat. Gitu. Jadi memang secara simbolik disiapkan betul gitu ya sama Erdogan. Saya pikir Erdogan mempersiapkan betul. Cuma memang kan permasalahannya apakah saat ini waktu yang memang benar-benar harus dikonvert menjadi sebuah masjid. Kadang-kadang pertanyaan kita seperti itu, gitu kan. Nah, itu sih sampai di situ dulu. Tapi memang dia sudah signifikansi politiknya itu apa sih mengubah mengubah Hagia Sophia menjadi masjid itu punya makna politik apa yang lebih besar dari yang serve the interest of Erdogan dan partainya atau siapapun yang mendukung isu tersebut? Saya lebih melihatnya sebenarnya selain masalah animo publik ya, kayak itu kita mengafirmasi lah kalau ada animo publik yang 80% menginginkan namanya Hagia Sophia ini menjadi masjid. Nah itu satu logika yang masuk akal sehingga mendorong pemerintah untuk merubah. 80% ini kan berarti lebih banyak dari pemilih Erdogan dan pemilih AKP ya? Betul. Iya kan? Betul Mas, betul. Tapi kita nggak bisa memungkirin sebenarnya fenomena bahwa apa ya boleh saya bilang popularitas Erdogan ini dan AKP ini lagi merosot. Betul. Bahkan kalau kemudian mungkin teman-teman bisa akses salah satu yang cukup prominent kan Metropol. Itu salah satu yang lembaga yang secara rutin itu mengeluarkan hasil-hasil survei terkait semisal ketika hari Minggu ini mau diadakan pemilu Turki, Anda akan memilih siapa? Trennya itu menurun dari bulan Februari sampai hari ini tuh menurun. Dari yang Februari masih dapat 33, sekarang tinggal 30% perolehan persentasenya seperti itu. Sehingga memang kan masalah Turki itu ya kalau saya boleh jujur ini bukan isu prioritas sebenarnya gitu loh. Walaupun ya sebagai muslim ya saya senang-senang aja gitu lah. Alhamdulillah nih jadi masjid lagi gitu kan. Pengen nanti satu isu. Tapi kan boleh dibilang ini bukan satu isu yang sifatnya prioritas untuk Turki hadapi. Jadi mungkin ada masalah elektoral juga yang kemudian ini yang perlu kemudian direspon gitu. Walaupun misal dalam masa-masa Covid ini kan cara penanganan Covid Turki lumayan oke gitu. Tapi secara permasalahan ekonomi dan segala macamnya Turki termasuk beberapa tahun terakhir juga mengalami ya boleh dibilang krisis yang nggak main-main seperti itu. Nah, tapi yang survei 80% tadi, yang survei 80% tadi nggak survei kapan Covid selesai kan? Waduh. Memang Mas Sofan on fire hari ini. Mas Sofan, kalau signifikansi politik internasionalnya menurut Mas Sofan gimana, Mas? Kalau menurut gue ini isu yang menarik ya karena seperti yang dibilang Agung tadi, ini punya sejarah panjang dan sejarah itu kan memunculkan banyak kolektif memori gitu ya, banyak memori kolektif yang di situ itu bersifat politis juga gitu. Misalnya kenapa kemudian Hagia Sophia dijadikan atau Hagia Sophia dijadikan museum, itu kan sangat erat kaitannya dengan perubahan Turki dari Utsmani ke Republik Turki yang sekuler gitu, yang sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Turki, membangun Turki dari kondisi the sick man of Europe. Jalannya adalah melakukan modernisasi dan sekularisasi. Nah, museumisasi Hagia Sophia ini ya dianggap sebagai salah satu tindakan simbolis yang menunjukkan proses itu gitu. Nah, karena itu ini ketika kemudian dia kembalikan lagi kepada fungsinya sebagai masjid, ini bukan cuma cerita sebuah bangunan, ini cerita soal bagaimana masyarakat Turki itu melihat dirinya sendiri, bagaimana elit Turki itu berdialog dengan masyarakat Turki tentang siapa sih Turki itu gitu. Makanya kemudian dia menjadi
sebuah perdebatan yang sangat kencang karena kita tahu juga bahwa proses modernisasi dan sekularisasi yang dilakukan di Turki ini dilakukan dengan cara top down, dilakukan melalui kekuasaan militer yang kemudian kadang-kadang ya dilakukan secara opresif gitu kan. Bahkan ada cerita awalnya masjid nggak boleh, lalu ada mulai karena ada resistensi dari masyarakat yang masih tradisional dan masih cenderung religius, kemudian akhirnya sedikit-sedikit berubah. Lalu tadinya pakai jilbab nggak boleh di ruang publik, ya sampai ada yang dikriminalisasi karena menggunakan jilbab di ruang parlemen misalnya, seperti siapa dulu ada Marwa Kafakci ya. Dan kemudian termasuk Erdogan. Azan pakai bahasa Turki juga kan Mas ya waktu itu? Iya dulu sebelum pas awal-awal gitu, pas awal-awal. Tapi kemudian zamannya siapa Adnan Menderes ya, itu diperbolehkan lagi pakai bahasa Arab gitu ya. Jadi ini apa ya? Jadi ini bukan cuma soal masjid atau gereja atau museum, tapi soal siapa sih Turki itu gitu. Apakah Turki itu embracing its Islamic identity gitu, atau Turki yang ingin membuang identitas Islam dan melihat jalan kemajuan itu dengan embracing Barat dengan sekularismenya itu gitu. Sampai dulu topi haji dilarang, masjid Hagia Sophia tadi diganti jadi museum dan seterusnya gitu. Jadi ini bukan cuma soal fungsi bangunan, tapi soal pandangan tentang Turki itu siapa gitu, Turki itu apa gitu. Dan ya ini semacam salah satu jewel in the crown dari pencapaian yang diupayakan oleh AKP, karena ya AKP kan sedikit demi sedikit membalik kebijakan sekularisasi top down yang dilakukan oleh Kemalis ya, dimulai oleh Ataturk kan, dengan mulai boleh pakai jilbab di ruang-ruang publik, dengan mendorong aktivitas-aktivitas religius ya, seperti sekolah Imam Khatib dan seterusnya. Nah ini ini bagian dari proses besar itu. Jadi ini bukan cuma soal museum dan masjid, tapi soal bagaimana Turki mendefinisikan dirinya sendiri gitu. Nah masalahnya Turki ini mendefinisikan dirinya sendiri gitu ya. Pergulatan untuk mendefinisikan Turki ini terjadi dalam konteks domestik dan internasional gitu. Jadi dia kemudian berkelindan dengan kepentingan domestik tadi, misalnya bahwa ternyata tidak populernya Erdogan, ketika suaranya turun pun bahkan orang-orang yang tidak mendukung Erdogan pun mendukung konversi kembali misalnya si Hagia Sophia ini menjadi masjid, karena barangkali ya proses mendamaikan identitas Islam dengan identitas nasional Turki ini yang itu merupakan upaya yang dilakukan oleh AKP maupun pendahulunya AKP ini sudah berhasil, walaupun AKP-nya sendiri ini secara elektoral sekarang compang-camping, tetapi proyeknya untuk melekatkan kembali identitas Islam dengan identitas nasional Turki ini relatif berhasil, sehingga dukungan menjadi luas untuk proses ini gitu. Jadi ini kayak ngomong ke kayak ngomong bahwa Turki itu yang kayak gini loh gitu. Nah salah satu deklarasi identitas itu adalah dengan mengembalikan proses tadi. Nah ini harus dipahami dalam konteks tadi sekularisasinya juga dilakukan secara abrupt gitu ya, secara keras, secara tiba-tiba dan opresif, sehingga selalu bagi sebagian orang Turki, terutama yang orang-orang biasa yang bukan dari kalangan elit
terpelajarnya misalnya atau elit sekulernya itu dianggap sebenarnya tidak nyaman gitu. Saya dulu pernah beberapa kali ke Turki di kampus-kampus. Memang ada gap yang luar biasa antara elit yang di kampus-kampusnya yang cenderung sekuler dengan masyarakat biasanya yang cenderung religius gitu. Jadi mau numpang sholat aja kadang-kadang harus sama petugas kebersihannya disembunyiin, Mas kalau mau sholat di sini, ya nggak ngomong gitu sih, tapi ya kira-kira jadi ada gap yang lebih ekstrim daripada kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia PDIP aja kan punya Baitul Muslimin gitu. Kalau Maksudnya apa tuh? maksudnya di Indonesia ini posisi ideologisnya itu nggak sampai se-ekstrim di Turki gitu. Kalau di Turki itu gapnya besar gitu ya, dan itu melekat pada kelas sosial gitu. Makanya kemudian masyarakat Turki yang banyak, yang tradisional, yang cenderung masih konservatif, merasa mereka itu dipaksa, dibaratkan oleh kekuatan elit dan kekuatan militer itu, dan menganggap bahwa pengembalian Hagia Sophia ini adalah pengembalian identitas yang mereka lebih nyaman gitu dengan itu. Nah, ini tadi kan masalahnya yang tidak masalahnya tadi gimana Mas? Betul, masalahnya ini berkelindan dengan memori kolektifnya nggak cuma orang Turki saja gitu kan. Ini berkelindan dengan konteks yang lebih luas di dalam relasi Turki dengan Yunani misalnya, dalam relasi Turki dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya misalnya masih Kristen Ortodoks gitu kan, dan seterusnya gitu ya, sehingga memori kolektif orang Turki, pencarian dan kontestasi identitas orang Turki ini ya mau tidak mau pasti juga bagian dari pencarian identitas kelompok-kelompok lain di seluruh dunia gitu, sehingga orang-orang Yunani misalnya itu merespon dengan keras sekali gitu ya. UNESCO merespon dengan keras juga gitu. Bagi UNESCO misalnya, nah ini sudah didaftarkan jadi museum, dan jadi museum pun juga nggak masalah. Kenapa sih repot-repot dijadiin masjid gitu kan? Ya tadi, tapi karena memori kolektif yang ada di orang-orang mungkin mayoritas Turki yang tadi 80% mendukung ini, dan memori kolektif orang-orang lain yang mengkritik itu memori kolektif yang berbeda dan memiliki pemaknaan yang berbeda tadi. Ditambah lagi kepentingan elektoral gitu kan. Erdogan tahu ini populer, Erdogan tahu ini didukung oleh publik, Erdogan tahu bahwa kondisi ekonomi sedang sulit, ya ini salah satu cara untuk memobilisasi dukungan publik. Nah, speaking of reaksi internasional, dan kan banyak negara itu mulai mengecam ini ya, kebijakan ini ya. Menurut BB gimana, B? Reaksi kontra reaksi anti terhadap pengubahan status ini gimana, B, menurut lo? Mungkin ini kan banyak ya respons dari komunitas internasional kan macam-macam ya, ada yang dari Yunani, Rusia, dunia barat secara umum, EU juga ngomong, ngerespon, UNESCO, dunia Islam juga. Tapi mungkin yang karena gue kelompok minoritas, mungkin gue ngisi gap yang mungkin belum terlalu banyak kebahas, respons gereja Ortodoks. Hagia Sophia tuh menurut dewan-dewan gereja begitu dianggap sebagai simbol yang merepresentasikan harmoni antar agama gitu. Itu narasi yang sering muncul kayak gitu. Nah, yang menarik adalah kalau di gereja Ortodoks ini kan mungkin di Indonesia kita jarang kenal diskursusnya ya. Kalau Ortodoks ini dia beda sama Katolik. Kalau Katolik ada paus di Vatikan, Ortodoks ini istilahnya sebenarnya enggak kayak semacam tidak ada pemimpin tertingginya, tapi ada primus inter paresnya gitu. Ada uskup agung yang first among others gitu, yang primus inter pares, dan itu duduknya itu di Istanbul. Nah, itu menarik sebenarnya. Banyak orang mengira Ortodoks itu tanda kutip pusatnya di Rusia, tapi sebenarnya secara
yuridisnya itu di itu Hagia Yurgi, Saint George di Istanbul. Nah ini yang menarik sebenarnya karena Turki sendiri memang mayoritas penduduknya Muslim, dan pengubahan Hagia Sophia ini konversi ini tuh menarik gitu karena Ortodoks sendiri sebenarnya yuridisnya ada di Istanbul juga. Jadi kenapa ini menjadi semakin hot gitu perbincangannya karena hal tadi itu. Dan menurut gereja Ortodoks sendiri kan dewan-dewan gereja juga bilang bahwa ini kayak gini nanti takutnya ini nanti trigger gap yang lebih besar lagi antar umat agama di seluruh dunia, katakanlah seperti itu. Pertentangan yang paling banyak dalam hari-hari ke depan mungkin akan lebih banyak dari gereja Ortodoks itu. Menurut gue sih gitu sih. Dan ini menarik ya karena hubungan Turki dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya Ortodoks sekarang juga menarik kan. Turki ini kan terlibat dengan banyak hubungan yang yang kadang panas, kadang dingin dengan Rusia misalnya di isu Suriah gitu kan. Dengan Yunani juga ya Mas. Kalau Yunani panas terus. Kalau sama Yunani panas terus kan di Siprus, di perbatasan Yunani dan Romawi itu gitu. Ya kemarin kayak pas Yunani komentar kan ya responnya orang-orang Turki bales dengan gambar-gambar masjid yang diganti jadi gereja di Yunani gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kan malah jadi memang benar seperti yang dikhawatirkan tadi kan, memicu ketegangan gitu ya. Tapi kalau menurut gue memang memang ini isu yang delicate gitu. Di banyak tempat di dunia Islam, sekularisasi atau modernisasi itu kan dilakukan secara top down oleh elit yang terbaratkan gitu ya. Sementara publik itu masih dulu tidak menerimanya dengan familiar, dengan sukarela gitu, sehingga pembaratan dan sekularisasi itu hadir dengan pemaksaan gitu. Maka ada ketidaknyamanan di situ gitu, dan bagi kelompok-kelompok yang merasakan ketidaknyamanan itu, pembebasan ini dianggap sebagai pembebasan gitu, bahwa ini sudah dikembalikan ke rightful place-nya. Sementara bagi yang lain museumisasi itu berarti harmoni gitu. Tapi bagi tadi orang-orang konservatif di Turki misalnya yang kalau dilihat dari dukungannya terhadap proses ini itu mayoritas, yang mereka merasa bahwa ini bukan soal harmoni, ini adalah proses pemaksaan terhadap identitas Turki gitu. Makanya perbedaan penafsiran terhadap tindakan ini yang membuatnya menjadi potensi konflik gitu kan. Makanya Turki juga mencoba meminimalisir ini kan, makanya dengan publikasi bahwa tidak ada yang berubah selain bahwa sekarang nggak usah bayar tiket 40 lira gitu ya. Turis masih boleh masuk, kemudian hiasan-hiasan era Bizantium juga masih tetap dipelihara. Kucingnya masih tetap di situ juga katanya. Iya nggak sih? Iya, janjinya begitu gitu ya. Janjinya pengubahan ini tidak mengganggu simbol Hagia Sophia sebagai tadi simbol harmoni tadi. Menurut gue yang menarik adalah fakta bahwa dukungan 80% dari masyarakat Turki itu juga menandakan perubahan signifikan mengenai identitas nasional Turki sih. Betul. Gue bisa membayangkan kalau misalkan kebijakan ini dilakukan 20 tahun yang lalu, itu pasti resistensinya luar biasa besar. Yang menurut gue, peletakan Islam kembali menjadi identitas nasional Turki ini
dilakukan dan dijahit dengan sangat sophisticated oleh AKP selama hampir 20 tahun kepemimpinannya ini, sehingga tidak lagi meletakkan Islam sebagai identitas yang antagonis dengan ide Turki itu sendiri. Yang terbelakang gitu, yang harus ditinggalkan gitu kan. Iya, nah dan menurut gua perubahan identitas ini berhasil membuat menurut gua Turki jadi punya identitas baru yang lebih luas gitu. Kalau dulu anggapannya adalah Turki merupakan negara sekuler, negara yang meletakkan proyeksi masa depannya ke barat, sekarang bisa punya ruang yang lebih luas untuk berdialog dengan negara-negara di Timur Tengah atau negara-negara Islam. Salah satu yang menarik adalah respon dari Mauritania, ya, salah satu negara di Afrika yang penduduknya mayoritas juga Muslim, itu menjadi salah satu yang pertama yang merespon perubahan Hagia Sophia menjadi menjadi masjid ini dengan sangat positif gitu. Artinya konstruksi identitas nasional yang baru ini menurut gua to some extent berhasil dijalankan oleh Erdogan, ya, walaupun kita bisa berdebat apakah itu rightfully or wrongfully, ya, tetapi pada akhirnya ini menjadi konsensus nasional. Poin gua adalah ketika ini menjadi konsensus nasional berarti ada ide baru yang mungkin menjadi fondasi bagi ide-ide berikutnya tentang bagaimana politik di Turki ini nanti akan dijalankan di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini merupakan turning point banget sih buat politik Turki untuk meletakkan Islam dan sekularisme dan kemudian ide kebangsaan Turki itu kayak gimana? Ya itu keberhasilan AKP, yang keberhasilan terbesar AKP ya tadi. Dia berhasil meletakkan kembali Islam itu tidak bertentangan dengan nasionalisme gitu. Bahkan fotonya Atatürk dipasang bareng sama fotonya Erdogan gitu kan. Jadi dia tidak menegasikan Atatürk gitu, tetapi memaknai ulang nasionalisme Turki itu. Bahkan kalau nggak salah partai MHP dan JHP juga mendukung aja kan Mas Agung? Iya, jadi emang ya benar ya. Jadi banyak jurnal dan artikel itu juga banyak cerita bahwa ya sekarang memang transformasi nih. Jadi pandangan partai itu sendiri memang melihat Islam itu sesuatu yang embedded gitu dalam nasionalisme Turki. Gitu. Bicara masalah Turki, dia bicara masalah ya Islam itu sesuatu yang nggak terpisahkan, gitu loh. Dan saya pikir juga dalam fenomena si Hagia Sophia ini sebagai sebuah simbol, ini kan bukan kisah pertama sebenarnya dalam Turki sebenarnya. Karena beberapa waktu belakangan kan pernah ada yang namanya sebuah gereja juga di kota Trabzon itu, Kucuk Hagia Sophia sebutannya, Hagia Sophia kecil, Little Hagia Sophia, itu juga transform jadi sebuah masjid lagi gitu. Dan tidak terlalu banyak resistensi yang terjadi dalam masyarakat. Namun kan memang sebuah tantangan juga kan muncul, karena dalam konteks politik internasional selain respon dari kan laporan dari SETA itu sebuah lembaga think tank di Turki, dia menyebutkan juga tuh di gejolak Turkfobia itu sedang meningkat di Eropa. Islamofobia ini meningkat di Eropa, sehingga ini menjadi sebuah tantangan juga ketika perubahan sebuah Hagia Sophia ini, bagaimana kemudian nanti direspon oleh Turki seperti itu. Karena kan kalau tadi bahasa Mas Sofwan, caranya Turki ini sudah mulai berubah nih, tadinya agak lebih lebih berani seperti itu. Nah ini juga kemudian menjadi sebuah tantangan ke depan seperti itu tambahan. Ya, tapi ya tadi penting untuk juga memahami bahwa ada semacam pemaknaan yang berbeda tadi gitu ya. Jadi buat orang Turki ini adalah manifestasi dari mengembalikan identitas Turki gitu. Tapi bagi sebagian orang mungkin ini dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda. Ini makanya kemudian menjelaskan kenapa respon internasional kan juga terbelah ini, juga lain-lain, dan Huntington bisa senang kalau lihat ini kan. Ada semacam garis batas yang berdasarkan identitas, misalnya keagamaan gitu kan. Jadi menurut gue pencarian identitas Turki ini memang kalau Erdogan lebih jago lagi gitu ya, bisa dikelola dengan lebih apik gitu ya,
gimana caranya misalnya pengubahan status ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan lebih baik dan dengan jaminan bahwa siapapun tetap bisa mengunjungi itu gitu ya. Jadi yang mengunjungi nggak cuma orang Islam saja gitu, orang-orang yang punya keyakinan spiritual yang lain misalnya, tetap ada sebagian kecil di situ yang yang bahkan barangkali dia bisa berdoa di situ juga gitu, atau gimana caranya gitu, sehingga kesan bahwa Hagia Sophia ini adalah simbol keharmonisan hubungan antar umat beragama tadi juga tidak hilang meskipun dia kemudian difungsikan kembali sebagai masjid gitu. Tapi memang pasti ini proses yang challenging gitu ya. Iya, dan menariknya menurut gue yang perlu ditunggu-tunggu adalah mengenai kan di situ kan ada itu ya, gambarnya Bunda Maria ya, yang terpampang di atas itu. Nah, itu kayak gimana tuh nantinya tuh? Nah, itu mau diapain, Gong? Tahu nggak, Gong? Kayak saya tukang catnya aja di dalam. Jadi memang kan sejarahnya itu satu foto yang zaman ketika Al-Fatih itu beberapa ornamen ditutup, tapi sih menyisakan satu ornamen Bunda Maria itu yang tetap ada di depan, gitu loh. Walaupun di depannya akhirnya dibuat mihrab, jadi selama sholat dulu tetap ada tuh sisa Bunda Maria. Bisa jadi menurut saya ke depan tetap ada seperti itu. Karena tadi kita dalam konteksnya tantangan buat Erdogan kan, karena kan melihatnya dia ingin seolah-olah hadir seperti halnya dulu Al-Fatih itu hadir. Saya melihatnya gitu juga kan. Bagaimana Islam itu sesuatu yang justru memberikan satu pesan damai. Gitu. Bagaimana bisa orang-orang yang non-Muslim, kalau bahasa Erdogan kan pidatonya gaya Muslim kan, itu juga bisa memberikan Islam itu hadir ya, bisa memberikan keamanan, kenyamanan buat semuanya seperti itu. Makanya juga pesan yang kemudian diutarakan Erdogan waktu pidatonya itu kan ya perubahan Hagia Sophia ini adalah satu langkah untuk pembebasan Al-Aqsa. Gitu. Nah, ini kan juga menarik ya. Yang ini keren banget. Buat kita sebagai seorang Muslim ini sangat wow gitu loh. Cuma kan tinggal tunggu nih ya itu memberikan satu pesan seperti itu sih jadi satu hal yang challenging juga. Jadi di zaman Al-Fatih dulu itu gambar Bunda Marianya itu nggak ditutup ya Mas? Tetap ada di situ ya? Di mihrab ya? Ketika setelah penaklukan, sepengetahuan saya, orang-orang non-Muslim itu kan masuk ke Hagia Sophia sebagai tempat perlindungan, gitu kan. Lalu yang dilakukan oleh Al-Fatih adalah mengetuk Hagia Sophia, lalu meminta orang-orang non-Muslim ini keluar dari situ. Mereka minta dan mereka dijanjikan mereka nggak bakal diperangin. Mereka akan hidup berdampingan dengan para orang-orang Muslim, orang-orang Ottoman, orang-orang Turk, gitu kan. Hidupnya udah berdampingan secara damai. Tapi si Hagia Sophia dikonversi menjadi sebuah masjid dan hari Jumat pertama itu dilaksanakan sholat Jumat di situ. Gitu. Jadi saya pikir itu juga. Nah itu itu yang. Wah, jadi itu ya ada gambarnya Bunda Maria dan gambar-gambar yang lain di mihrab di masjid itu. Wah, itu glowing. Itu kalau di Indonesia kan ramai banget tuh. Nah, speaking of Indonesia, kita akan masuk ke segmen kedua. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Tadi segmen pertama udah seru banget. Mas Abid, Mas Sofwan, Mas Agung, dan BB juga udah bertukar pikiran soal sekularisme dan ide-ide soal religiusnya Islam di Turki gitu kan. Dan yang menarik sebenarnya adalah cukup banyak kemiripan antara ide yang dibawa di Turki dengan Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa meletakkan nilai-nilai agama, nilai-nilai religius dalam gagasan sekularisme gitu kan. Dan ini sebenarnya mungkin sesuatu yang bisa dipelajari oleh Indonesia mungkin ya, oleh Indonesia ke Turki. Namun mungkin kita harus nanya ke pakar-pakarnya lagi nih soal gimana Indonesia selama ini menyikapi tindakan-tindakan Turki dan bagaimana apakah sebenarnya hubungan Turki dan Indonesia juga
cukup baik untuk bisa transfer of knowledge tersebut atau bagaimana? Mungkin Mas Agung atau Mas Sofan bisa memulai. Ya, hubungan Turki sama Indonesia ini sebenarnya menarik sekali ya. Ketika nasionalisme Indonesia juga mulai tumbuh, kan apa yang terjadi di Turki ini juga menjadi bagian dari perdebatan tentang Indonesia itu mau jadi kayak apa gitu kan. Ada perdebatan antara Soekarno misalnya dengan Natsir tentang Ataturk. Gitu. Ada perdebatan tentang ya di mana sih letak agama di dalam bernegara gitu. Jadi apa yang terjadi di Turki ini sedikit banyak juga berpengaruh pada perdebatan-perdebatan tentang mau jadi seperti apa Indonesia yang diperjuangkan oleh anak-anak muda yang pada waktu itu sudah melihat bahwa kolonialisme harus diakhiri, tapi mereka punya gagasan yang berbeda-beda tentang bangunan seperti apa yang mau mereka bangun di atas puing-puing kolonialisme itu gitu kan. Dan apa yang terjadi di Turki itu menjadi perdebatan yang panjang gitu kan. Soekarno bicara tentang apinya Islam bukan debunya gitu ya, lalu menjadikan Ataturk sebagai salah satu contoh pemimpin nasional yang patut diikuti gitu. Tapi Natsir nanti kemudian membantah, mengatakan bahwa lihat di Turki itu yang terjadi kediktatoran bukannya kemajuan gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ini bahkan sejak Indonesia masih embrionik ya, sejak gagasan Indonesia itu masih dikontestasikan, memang apa yang terjadi di Turki ya sudah menjadi bagian dari perdebatan identitas nasional Indonesia juga gitu. Jadi wajar saja kalau konversi Hagia Sophia kali ini juga menarik perhatian kita sebagai orang Indonesia yang juga kita juga masih belum selesai kan siapa Indonesia itu gitu. Masih perdebatan-perdebatan dari Soekarno dan dari Natsir misalnya masih menarik untuk kita baca juga gitu. Jadi tapi tentu konteks internasional berubah, konteks nasional berubah, sehingga ya jawaban-jawaban yang lebih kreatif pun barangkali bisa muncul gitu. Oke. Nah, dari Mas Agung sendiri nih, Mas, kan Mas Agung practically udah pernah tinggal bertahun-tahun di Turki dan mungkin merasakan juga kali ya pergeseran yang tadi Mas Abid sempat bilang bagaimana sekularisme yang tadinya sangat kuat, sekularisme ala barat yang kuat banget di Turki terus bergeser mulai masuk Islamnya lagi tapi tetap bisa hidup berdampingan secara harmonis. Kalau dari Mas Agung sendiri apa tuh Mas yang bisa kira-kira dipelajarin dengan situasi yang sedang terjadi di Turki saat ini? Saya ngambil satu contoh menarik ya. Sewaktu ini ya, waktu kejadian kalau kudeta keseringan ya. Salah satu operasi waktu itu ada kejadian di Aleppo ya, di Suriah seperti itu. Nah, yang menarik adalah itu saya ingat banget tuh, itu waktu sholat Jumat. Dan kemudian khotibnya menyampaikan untuk kita memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita sesama Muslim di Suriah kayak gitu kan. Nah, dalam konteks itu kita melihat itu kan sebagai sesuatu hal yang yaitu nilai Islam seperti itu. Nah, tapi satu hal yang menarik, kondisi Turki waktu itu memang dalam kondisi perekonomiannya ambruk. Ambruk. Lalu satu hal yang menarik kemudian diutarakan oleh si khotib ini. Khotib ini bilang bahwa ayo berikan bantuan untuk orang-orang Suriah, Muslim Suriah, tapi Anda memberikan bantuannya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuknya barang. Gitu. Dia menyebutkan tuh ada jaket, ada bahan makanan pokok, minyak dan segala macamnya, dan dia minta dibelikan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kita punya gitu. Jadi bukan jaket bekas terus kita kasihin, enggak seperti itu. Nah, saya melihat hal ini kan satu hal yang menarik ya. Maksudnya dia
menginginkan ekonomi, dia di satu sisi ada nilai agama yang kemudian diharapkan memberikan bantuan, tapi di sisi yang lain ada aspek ekonomi negara yang juga sedang menghadapi ini masalah gitu. Jadi dia menginginkan ada ekonomi juga berputar seperti itu. Jadi dengan orang membeli sesuatu hal walaupun itu murah, tapi itu punya nilai tambah dalam hal donasi, tapi di sisi yang lain juga ekonomi Turki tetap bisa bertahan. Nah, ini jadi satu contoh, gitu kan. Nah, dan saya juga ya ngerasain gitu, rasa bentuk transformasi dan di mana sekularismenya meredup, ya Turki tetap dalam bentuknya dengan dasar negara tetap sekularisme, tapi cara orang untuk dengan berislam, masalah jilbab, orang mulai bebas untuk jilbab di masjid, sekarang di institusi pemerintah sudah boleh menggunakan simbol-simbolitas agama. Ini kan menjadi satu bentuk yang ya Turki hari ini sudah berbeda dengan Turki yang dulu. Misal terakhir tahun 97 ketika kudeta Necmettin Erbakan, itu kan disebut juga kudeta putih, itu kan banyak orang-orang yang memutuskan. Nah itu menjadi sebuah catatan sedikit mungkin dari saya. Jadi kalau nggak salah itu nyata seperti itu. Mas Agung, salah satu hal yang menarik juga adalah ketika ketika Erdogan dan AKP kemudian mendorong pembolehan jilbab di ruang-ruang publik dan dalam tanda kutip pembolehan simbol-simbol religi di tempat publik, itu ditautkan juga dengan semangat demokratisasi ya. Walaupun kita bicaranya waktu awal-awal dulu ya, walaupun belakangan kan nuansa autokratiknya kan mulai terasa lagi, tapi di awal-awal kan menggunakan justifikasi demokratis dan civil rights nggak sih? Atau gimana? Iya, betul. Oke, sebenarnya tadi aku mau geser ke Mas Abid nih. Aku penasaran juga nih, Mas. Soal kan Mas Abid sekarang sedang mengalami tinggal di Eropa ya kan, di Prancis. Terus pastinya pandangan soal Erdogan sangat berbeda dengan situasi yang ada di Indonesia gitu kan. Di sini banyak yang mencintai. Di sana tidak hanya pas dia mengalihfungsikan Hagia Sophia kayak sekarang, tapi mungkin dari sebelum-sebelumnya banyak yang mengkritisi soal otokratiknya tersebut gitu kan. Nah dari Mas Abid sendiri ada nggak sih Mas mungkin insight mengenai hubungan Turki dengan negara-negara yang memang berhubungan langsung dengan soal isu Hagia Sophia ini kayak Yunani atau Rusia, dan mungkin yang lebih luas lagi adalah negara-negara Barat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sekularisme dan demokrasi katanya. Nah, menariknya kan Prancis itu menjadi salah satu percontohan bagi Turki dalam menerapkan sekularisme ya. Bahkan kata sekularisme di bahasa Turki itu laiklik ya Mas Agung nggak? Laiklik kan? Iya, laiklik. Sekularisme. Nah, laiklik itu kan dari laicite ya. Dari bahasa Prancis ya, yakni laicite kan, yang merupakan ide sekularisme juga. Gitu. Nah, speaking of sekularisme di Perancis itu sendiri, ini juga menarik ya. Kan kita menganggap bahwa ini benar-benar total pemisahan antara agama dan negara. Memang iya, pada banyak prakteknya iya, tetapi juga selalu ada beberapa hal yang menjadi exception gitu. Contohnya apa? Gereja Notre Dame sama Sacré-Cœur. Itu dua gereja Katolik yang ikonik banget, yang itu dikelola oleh negara gitu. Walaupun itu disebutnya sebagai itu ya, cultural heritage gitu, yang kemudian negara mau tidak mau harus mempreserve dan memaintain itu. Tapi lebih dari itu, fungsinya juga tetap dijalankan sebagai gereja dan tetap dibuka ruang sebagai museum juga gitu. Jadi dan ini argumentasi ini juga dipakai oleh Ibrahim Kalin. Ibrahim Kalin itu juru bicaranya Presiden Erdogan, yang mengatakan bahwa ini nggak akan ada masalah kok, karena di Perancis itu Sacré-Cœur lalu Notre Dame itu juga bisa difungsi gitu. Fungsi pertamanya adalah fungsi ibadah, fungsi keduanya adalah fungsi museum gitu. Jadi lagi-lagi ketika Atatürk mencontohkan Perancis sebagai contoh sukses dalam tanda kutip sekularisme, Erdogan dan AKP melalui Ibrahim Kalin mengatakan bahwa ternyata Perancis juga bisa jadi percontohan untuk menjadikan cultural heritage tadi menjadi dua fungsi agama dan fungsi kultural. Nah itu juga menarik. Nah kembali ke pertanyaan lo tadi mengenai reaksi negara-negara di Eropa, memang kebanyakan menyayangkan ya bagaimana Erdogan mengubah ini, karena ditakutkan selalu ada nuansa bahwa Erdogan ini ingin mendorong Islamisasi, bahkan Erdogan kan disebut sebagai Islamis kan.
kebanyakan. Ini menurut gua nuansa yang sangat berbeda. Ini tone yang sangat berbeda karena di awal-awal Erdogan bangkit itu dianggap sebagai apa ya, poster boy gitu, bahwa oh ini democratic and civil right hero di Turki gitu, yang memperbolehkan agama untuk hadir kembali walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Jadi menurut gua pengubahan pandangan ini menurut gua merupakan hasil dari berbagai macam tensi politik antara Turki dan Uni Eropa. Khususnya misalkan yang paling kelihatan adalah mengenai refugee crisis. Refugee crisis ini menjadi isu yang luar biasa besar dan mengubah mainstream politik di nyaris seluruh negara Eropa, di mana isu imigrasi dan pengungsi itu selalu menjadi perdebatan utama, mengalahkan isu-isu lain seperti ekonomi, seperti demokratisasi atau yang lain sebagainya. Bahkan ini juga menjadi isu yang paling penting di European Parliament. Ditambah dengan manuver-manuvernya Erdogan di Suriah yang tidak selalu segendang penarian dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat. Terus kemudian ditambah dengan tindakan Erdogan belakangan ini di dalam negerinya yang nangkepin jurnalis, lalu juga dengan Kurdi dan lain-lain. Jadi ini kulminasi aja gitu. Menurut gua tone-nya akan sedikit lebih lunak kalau pengubahan Hagia Sophia menjadi masjid ini katakanlah dilakukan di awal-awal dulu gitu. Mungkin akan lebih lunak gitu karena Erdogan masih dianggap sebagai sosok yang friendly terhadap Uni Eropa. Bahkan seingat gua salah satu alasan Erdogan untuk mendorong dan memperbolehkan penggunaan simbol-simbol religi di publik itu kan ditautkan dengan demokratisasi kan. Nah, demokratisasi ini waktu itu Erdogan itu membingkainya bahwa ini bagian dari upaya kita mendekat dan menjadi bagian dari Uni Eropa. Jadi ini menarik banget, saling menggunakan satu sama lain gitu untuk kepentingan. Erdogan ini pas awal-awal dia naik jadi presiden berarti mirip-mirip sama presiden mana lupa, yang pas naik terus ada The Times bikin foto The New Hope ya. Mirip lah. Nggak tahu ya. Apa itu ya? Bagus. Ini Mas Sofan lebih tahu soal itu. Nah, ini apa gue taunya Geotimes, bukan Times. Waduh. Itu juga ya, Bet ya. Itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini bukan isu prioritas gitu loh. Karena Erdogan juga sebenarnya selain masalah dengan Uni Eropa, sekarang ini lagi konflik besar-besar masalah Libya kan, yang nggak berkesudahan. Libya ini kan seru banget gitu loh. Boleh kita bilang, Erdogan ini versus mana nih? Lawan Prancis, lawan negara-negara Arab, ya kan? Nah, yaitu masalah perebutan wilayah di wilayah Eastern Mediterania. Ini kan Turki lagi, bahkan ada sebutannya, Mawivatan. Jadi bangsa biru sih. Nah, tapi ada ekspansi Turki untuk wilayah Eastern Mediterania itu jadi masalah yang cukup serius untuk saat ini. Jadi konsekuensi dari kebijakan ini ke hubungan internasionalnya Turki kira-kira gimana itu? Tambah ruwet ya? Karena dia melakukan ini untuk mendapatkan dukungan domestik, tapi malah jadi ruwet hubungan internasionalnya. Atau ini juga sudah dihitung? Saya ngerasa masih ini sih, Mas. Saya pikir mereka sudah hitung. Saya pikir Erdogan bisa menghitung-hitung ini lah segala macam. Cuma pasti resistensi yang muncul dari eksternal akan semakin kuat sebenarnya gitu loh. Tapi biasanya resistensi yang kuat dari luar justru menguatkan di domestik gitu loh. Konsolidasi power dan segala macam. Contoh paling mudah adalah masa usaha kudeta. Itu resistensi dari luar itu sangat-sangat kuat. Orang-orang mengecam, dari berbagai negara mengecam apa yang dilakukan oleh Turki gitu kan. Tapi dalam domestik mereka firm, mereka survive, mereka kuat gitu loh. Nah, di situ itu jadi sebuah tantangan gitu. Dan ini juga kan perubahan Hagia Sophia sebenarnya juga sebagai reposisi Turki dalam konteks dunia Islam kan. Saya pikir dunia Islam juga secara umum masyarakat akan melihat wah ini tetap sebagai satu harapan gitu. Apa yang dilakukan oleh Turki dalam konteks dunia Islam. Karena menarik banget sebagai sebuah simbolitas itu kan, sebagai si Hagia Sophia itu. Menurut gue ini juga jadi peluang yang baik banget untuk Indonesia untuk mendekat dengan Turki untuk lebih dalam ya dalam berbagai macam kebijakan ya, karena menurut gue antagonisme antara Islam dan sekularisme di Turki kan udah mulai mereda, dan Erdogan bahkan pernah ngevlog sama Presiden Jokowi gitu yang menampilkan bahwa ada kedekatan secara personal gitu. Menurut gue ini menjadi peluang yang
sama-sama baiknya untuk kedua negara ketika Turki membutuhkan pivot ke dunia Islam, di mana Indonesia mau nggak mau merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia gitu. Dan bakal lucu banget tuh kalau Jokowi sama Erdogan jadi sangat akur gitu. Nah, dan di satu sisi very interesting. Oke, mantap. Terakhir dan kemudian tambah dikit. Bentar, Fis. Ya, gue tambahin dulu. Jadi dan di satu sisi menurut gue juga Indonesia mau nggak mau selama ini gue merasa bahwa kedekatan dengan dunia Islam itu kurang dekat juga, sehingga kita nggak bisa mendapatkan peluang-peluang dan manfaat dari kerjasama diplomatik itu. Beda dengan Malaysia yang terasa dekat sekali dengan UAE, dengan Qatar, dengan negara-negara Muslim lain yang terasa lebih dekat gitu. Padahal kita jumlah populasinya lebih besar dan kita punya menurut gue punya lebih banyak legitimasi untuk mendekat ke dunia Islam, dan Turki bisa menjadi salah satu partner paling dekat dengan Indonesia gitu. Mengingat dia Erdogan sendiri kan banyak fansnya di Indonesia gitu. Meskipun yang harus kita garis bawahi adalah nuansa autokratik dari kedua pemimpin ini yang belakangan menguat ini mesti ditinggalkan dong. Tidak bisa seperti ini dong. Jangan-jangan akurnya gara-gara itu. Aduh. Masalahnya juga adalah Mas, memang Turki kan sudah berapa kali sebenarnya dia berusaha untuk benar-benar menjadi partner, bukan partner ya, bahkan dalam konteks dunia Islam itu kemarin waktu terakhir sebelum kejadiannya Hagia Sophia ini kan menyelenggarakan pertemuan 3 negara itu kan dengan Pakistan, dengan Malaysia itu. Pakistan akhirnya nggak ikutan kan, dengan Qatar. Pertemuan summit KL Summit itu kan sebenarnya menjadi satu trigger besar nih bahwa Turki ini lebih punya move yang lebih jelas dalam konteks value dibandingkan Indonesia kalau boleh jujur ya, gitu, dalam konteks dunia Islam. Pak Jokowi kan selama ini selalu fokusnya ekonomi terus kan. Ternyata keberadaan Pak Ma'ruf juga sebagai satu simbol Islam yang sangat-sangat melekat, ya tidak mendongkrak juga posisi Indonesia dalam konteks internasional, dalam konteks kita sebagai negara muslim besar gitu. Kecuali sebagai sebuah mohon maaf kayak ya sekedar ya kita sebagai negara muslim terbesar, tapi itu nilai itu menjadi sebuah power, saya pikir tidak sebesar move yang dilakukan oleh Turki. Oke, segitu dulu kali ya podcast Bebas Aktif kali ini. Terima kasih Mas Agung udah mau jadi bintang tamu lagi yang kesekian kalinya. Makasih juga Mas Abid, Mas Sofwan dan Bebe udah nimbrung sudah meluangkan waktunya karena ini sebenarnya hari Minggu. Lo menekankan kembali kalau BB itu menjadi token toh. Iya. Bilang nimbrung, emang kurang ajar lo, Bis. Ini gue sekarang lagi nyalain lilin. tapi poinnya adalah ini hari Minggu. Sebenarnya tadi gue mau ngomong ini hari Minggu. Jadi memang kan harusnya waktu beristirahat kita rekaman. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast Bebas Aktif. Kita udah 100.000 kali didengar. Jangan bosan-bosan untuk dengerin kita dan belajar bareng, berdiskusi bareng kita di semua kanal-kanal yang kita punya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.